Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Moses Deonarifai Faire dengan NPM 25312040. Di sini saya akan menjelaskan tentang tabel kebenaran dalam logika informatika dasar. Tugas ini dibuat untuk tugas akhir semester 1. Kita akan membahas pengertian dari logika informatika. Apa sih logika informatika itu? Nah, di sini saya menaruh pengertian tentang logika informatika. Logika informatika adalah cabang ilmu yang mempelajari penerapan prinsip-prinsip logika dalam bidang informatika dan ilmu komputer. Secara umum, logika informatika membahas tentang cara berpikir yang sistematis, rasional, dan terstruktur untuk memecahkan masalah menggunakan komputer. Dalam konteks ini, logika tidak hanya berfungsi sebagai alat berpikir filosofis, tapi juga sebagai dasar bagi pengambilan keputusan, algoritma, dan pemrograman komputer. Logika informatika berperan penting dalam memahami bagaimana komputer berpikir secara logis melalui proses pengolahan data dan eksekusi instruksi. Misalnya, setiap program komputer disusun berdasarkan urutan pernyataan logis yang menentukan bagaimana data diolah dan hasil yang diterapkan diperoleh. Dengan demikian, logika menjadi fondasi utama dalam desain algoritma, analisis program, serta kecerdasan buatan atau AI. Nah, di sini ada simbol dan tabel kebenaran dalam logika informatika. Untuk memecahkan atau mendapatkan informasi dari tabel kebenaran. Nah, di sini ada pertama, ada negasi atau not yang memiliki simbol seperti ini, seperti mengarah ke kanan. Nah, simbol ini memiliki arti tidak atau bukan, yang artinya itu jika suatu pernyataan bernilai benar, maka negasinya bernilai salah, dan sebaliknya. Dan di sini ada konjungsi atau N yang memiliki simbol seperti V kebalik seperti ini, memiliki arti yaitu dan. Nah, pernyataan gabungan hanya benar jika kedua pernyataan yang benar. Ini pengertian dari konjungsi. Selanjutnya ada disjungsi atau or, yaitu simbolnya seperti V yang memiliki arti atau. Pernyataan gabungan benar jika salah satu atau keduanya benar. Nah, nanti saya akan jelaskan di satu tabel kebenaran semua ini. Nah, lanjut. Implikasi atau memiliki simbol petik N seperti ini. Nah, dia memiliki arti jika atau maka. Implikasi adalah hanya jika P benar dan Q salah. Selanjutnya biimplikasi. Implikasi adalah pernyataan benar jika keduanya memiliki nilai kebenaran yang sama. Jadi dia akan bernilai benar jika variabel atau di dalam itu memiliki nilai yang sama. Memiliki arti jika dan hanya jika. Lanjut, kita akan membahas tentang cara pengoperasian dalam tabel kebenaran. Nah, di sini kita mulai dari negasi atau not yang memiliki pengertian bernilai kebalikan
dari A. Nah, kita bisa lihat di sini dari variabel A yaitu ini true, ini false. Nah, jika diberi negasi atau not ini, tanda ini di sini, nah dia akan bersifat kebalikan dari variabel A ini. Jika true, maka di sini akan false. Jika false, di sini akan true. Karena ada negasi not ini, ada tanda ini. Dia akan bernilai kebalikan dari variabel ini. Oke, lanjut. Lanjut ke dalam pengoperasian dalam tabel kebenaran menggunakan konjungsi atau and atau tanda huruf V kebalik ini. Nah, jadi cara mengoperasikan ini sederhana. Dia memiliki 4 variabel di sini. Dan cara menyelesaikannya akan bernilai benar jika A and B keduanya benar. Jadi variabel A dan B ini keduanya harus true. Tidak boleh true false seperti ini. Dia harus true jika ingin mendapatkan hasil yang true. Jika menggunakan tanda and atau V kebalik ini. Bisa dilihat contohnya seperti ini ya. Ini contoh yang mendapatkan nilai hasil yang true karena nilai A, variabel A true atau benar, nilai B juga benar, maka hasilnya akan benar. Jika ya seperti ini yang di bawah ini, nilai A benar tapi nilai B nya salah, jadi hasilnya akan salah karena konjungsi ini memiliki syarat jika ingin memiliki hasil yang benar, maka kedua dari variabel ini harus benar, tidak boleh ada salah satu yang salah. Nah, seperti ini. Di sini juga bisa dilihat yang benar cuma ada satu yang paling atas, karena sisanya ini salah, maka jadi salah. False, jadinya false. Seperti atasnya juga false ketemu true, jadinya juga false karena tidak memiliki syarat untuk menjadi true atau benar. Lanjut ke variabel berikutnya. Tanda berikutnya. Tanda berikutnya itu disjungsi atau or yang memiliki tanda V. Cara mengoperasikan ini dan mendapatkan hasil ini, dia harus bernilai benar apabila dari salah satu A or B bernilai benar. Nah, jadi kebalikan dari konjungsi ini. Konjungsi ini harus bernilai, semua harus bernilai benar jika hasilnya akan mendapatkan benar. Nah, disjungsi atau or, dia tidak harus keduanya. Dia salah satu dari variabel A atau B ini bernilai benar, maka hasilnya akan benar. Tidak seperti konjungsi tadi. Ini cukup enak ya, karena salah satu yang benar maka hasilnya akan benar. Nah, nih A dan B, variabel A ini true, variabel B true, jadi hasilnya akan true. Nah, karena ini tidak keduanya, gara-gara keduanya true, ini tidak berpengaruh karena ke true juga, karena ini disjungsi bukan konjungsi. Nah, yang variabel yang kedua ini, nah yang A ini true, yang B false. Nah, hasilnya akan true juga karena dia salah satu benar atau true, maka hasilnya juga akan true, tidak harus keduanya seperti konjungsi. Selanjutnya ini juga false, ini true, hasilnya true, kecuali variabel A false, variabel B false, maka hasilnya tetap false karena tidak ada variabel yang
true di A atau B ini, maka hasilnya akan false, tidak akan true. Lanjut, cara mengoperasikan implikasi atau tandanya seperti ini ya. Apa ini, petik N. Nah, cara menyelesaikan ini dengan implikasi yaitu bernilai salah jika A benar dan B salah, selain itu benar. Nah, bisa dibacakan variabel A ini true, B true, maka hasilnya akan true karena akan salah hanya jika A benar dan B salah, selain itu benar. Nah, di sini kita bisa lihat di A-nya kan true, di B-nya true, bukan false, maka hasilnya akan benar atau true. Nah, lanjut aja nih, ada contohnya nih. Ini yang kedua ini, variabel A ini true, variabel B ini false. Nah, maka hasilnya ini akan false karena kembali lagi ke pengertian ini, karena A-nya ini benar atau true ini, B-nya salah atau false. Nah, makanya akan menjadi false atau salah. Kita lihat ke contoh yang ke A ini juga bisa contoh. Jika A-nya false dan B-nya true, maka hasilnya akan true karena di B-nya ini bukan false, di A-nya false karena dia akan bersifat salah atau false jika di B ini tercantum false dan di A-nya ini true. Nah, yang keempat kayak gimana? Nah, jadi yang keempat ini kan ini false jadi ya true, kok jadinya benar, kok salah sama bersalah jadinya benar. Nah, jadi kita baca lagi ini pengertiannya. Bernilai salah hanya jika A benar. A-nya kan salah nih, true nih. A-nya true, false. Sorry. A-nya kan false. Nah, B-nya apa? False. Emang. Dan B salah. Nih, B-nya bukan false, tapi A-nya false juga. Maka hasilnya akan true karena dia akan bersifat false karena jika variabel A true atau benar dan B false atau salah. Kita lanjut ke biimplikasi. Cara menyelesaikan biimplikasi ini adalah bernilai benar jika A dan B keduanya benar atau keduanya salah. Nah, ini kayak dijungsi dan konjungsi tadi ya modelnya, dia kayak berkaitan gitu. Nah, di sini nih variabel A dan B benar true, maka hasilnya akan true. Nah, selanjutnya yang A, variabel apa yang kedua ini dia true, B-nya false, maka hasilnya akan false karena ya seperti apa tadi, dijungsi seperti dijungsi. Cara mengoperasikannya yaitu A variabelnya true, variabel B nya true juga, maka hasilnya akan true. Jika A nya true dan B nya false, maka hasilnya akan false. Ini seperti disjungsi tadi ya, modelnya seperti disjungsi, seperti berkaitan mereka ya, disjungsi, implikasi dan biimplikasi ini seperti berkaitan dengan jenis disjungsi dan konjungsi.
Nah, seperti yang ketiga ini, yang A false, yang B true, maka hasilnya akan false. Nah, lain lagi jika A-nya false dan B-nya false, maka hasilnya ini akan true karena bernilai benar jika ada A dan B keduanya benar atau keduanya salah. Nah, ini kan salah semua, ini hasilnya akan benar. Kesimpulan dari yang saya bahas ini atau tabel kebenaran ini merupakan alat penting dalam logika matematika dan informatika yang digunakan untuk menentukan nilai kebenaran dari suatu pernyataan logika berdasarkan kombinasi nilai benar atau true dan salah atau false dari variabel-variabel yang menyusunnya. Dengan tabel ini, kita dapat menganalisis hubungan logis antara sebagai proposisi serta mengetahui hasil akhir dari operator logika seperti AND, OR, NOT, dan SOR dan implikasi. Melalui tabel kebenaran, seseorang dapat memahami bagaimana logika bekerja secara sistematis, membantu dalam pemrograman komputer, perancangan rangkaian digital maupun pengambilan keputusan berbasis logika. Kesimpulannya, tabel kebenaran tidak hanya menjadi sarana untuk memecahkan masalah logika, tetapi juga menjadi fondasi dalam berpikir rasional, analitis, dan terstruktur di bidang informatika dan teknologi. Sekian, terima kasih. Saya Moses Taunarifa Yefaire meminta maaf jika ada salah kata dan kekurangan dalam menjelaskan tabel kebenaran ini. Saya ucapkan terima kasih.